和领主，欢迎来到青风界。无尽杀戮中寻找永恒之光巅峰族群，这是我现在唯一的路。不备而来有个屁用！有些话我必须叮嘱你。银河领主，我也是有备而来。有，前辈放心。久了，太久。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari serial Donghua Solesar, yang dimana pada cerita sebelumnya Lofeng bersama dengan penguasa kota Primal memasuki wilayah Universe Ocean, yaitu wilayah yang di luar dari alam semesta asal mereka, yaitu sebuah tempat yang sangat baru dan juga berbahaya karena di dalam Universe Ocean banyak sekali para makhluk kuno, yaitu dari era inkarnasi pertama dan juga inkarnasi kedua. Dan singkat cerita, Lofeng diajak oleh penguasa kota Primal untuk memasuki markas dari Aldan Sihong dan juga manusia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Lofeng bersama dengan penguasa kota Primal. Mereka memasuki markas dari Aldan Sihong yang berada di Universe Ocean. 冲锋界和领主，欢迎来到青。 Yang di sana kedatangan mereka disambut oleh para Universe Master lainnya, terutama mereka menyambut kedatangan Lofeng karena Lofeng dianggap baru di Universe Ocean mereka. Yang sambutan dari para Universe Master untuk mengharapkan kepada Lofeng dapat bisa bertahan hidup pada Universe Ocean dan mendapatkan banyak harta. Di sana para Universe Master lainnya mereka menyambut hangat Lofeng, terkecuali adanya satu Universe Master yang memiliki sikap yang dingin dan juga belak-belakan bernama Firestone Master. Yang Firestone Master ia merasa keberatan dengan kehadiran Lofeng karena menganggap kehadiran Lofeng akan menjadi beban bagi mereka semua karena Lofeng yang merupakan orang baru. 有些话我必须叮嘱你。不备而来有个屁用！ Firestone Master juga mengatakan kepada Lofeng untuk tidak sombong melakukan penjelajahan pada Tittle Peak sektor sendirian. Walaupun kekuatan Lofeng telah diakui oleh ras manusia, tetapi jika diukur pada dunia Universe Ocean, maka kekuatan Lofeng masih sulit bersaing. Jadinya Lofeng diminta untuk menahan diri dan tidak sembarangan mengambil harta pada Universe Ocean, terutama jika menghadapi para makhluk era inkarnasi pertama, karena para makhluk dari era inkarnasi pertama mereka paling buas daripada para makhluk era inkarnasi lainnya karena mereka yang tidak memiliki harapan hidup yang lama. Hal itu bisa terjadi karena makhluk hidup biasanya hanya bisa bertahan selama 3 era inkarnasi, dan sekarang merupakan era inkarnasi ketiga, artinya makhluk era inkarnasi pertama mereka sudah berada di ujung umur yang membuat mereka sudah tidak takut dengan kematian, dan apapun yang bisa membuat mereka menjadi abadi maka mereka akan memperjuangkannya sekuat mungkin. Tetapi Lofeng yang mendengar perkataan dari Firestone menyadari bahwasanya Master Firestone menganggap dirinya sebagai beban, dan hal itu membuat Lofeng merasa tidak nyaman karena dirinya seperti sedang direndahkan. Tetapi Lofeng memutuskan untuk tetap diam dan menerima perkataan dari Firestone Master. Setelahnya pertemuan berakhir, mereka semua bubar, tetapi di sana Firestone Master didatangi oleh Universe Master lainnya yang bernama Roach Prison Master. Di sana ia bertanya kepada Firestone Master kenapa sebelumnya ia sangat keras kepada Lofeng. Firestone Master mengatakan bahwasannya ia tidak suka kepada Lofeng karena Lofeng dianggap telah dimanjakan oleh ras manusia karena memiliki banyak harta sejati yang membuat dirinya sekarang seperti ini. Firestone menganggap semua itu bukan usaha Lofeng, dan juga Firestone Master juga mengetahui kalau Lofeng hanya terkenal karena ia berhasil untuk menghabisi ribuan para Universe Venerable dengan teknik miniatur universe-nya. Namun bagi Firestone, teknik tersebut tidak terlalu istimewa untuk melakukan pertarungan duel melawan Universe Master karena teknik miniatur universe-nya Lofeng hanya efektif melawan ranah yang lebih lemah, tetapi untuk menghadapi lawannya setara Universe Master, teknik itu seperti tidak mengancam. Untuk Lofeng sendiri, ia telah keluar menjelajahi Tittle Peak sektor, yang di tengah penjelajahan tersebut Lofeng mendapatkan panggilan dari gurunya yaitu Zoshanke. Yang Zoshanke langsung mengetahui kalau Lofeng sekarang telah berada di Universe Ocean, dan Zoshanke bertanya kepada Lofeng apakah Lofeng sekarang berada di salah satu dari 3 wilayah ekstremis. Lofeng menjawab kalau ia berada di Tittle Peak sektor, yang Lofeng juga
juga kaget karena Zoshanke mengetahui dirinya yang pergi. Lofeng bertanya kepada Zoshanke bagaimana Zoshanke bisa mengetahuinya. Zoshanke menjawab kalau hal itu mudah ditebak karena hanya 3 wilayah ekstremis yang banyak menyimpan harta karun dan pastinya Lofeng akan pergi ke sana. 本原始星所做一切为知晓，便让这绝客为你所兵器跟不上你的实力。多谢老师。 Zoshanke juga memberikan tawaran kepada Lofeng berupa bantuan jika Lofeng membutuhkannya pada wilayah Universe Ocean, tetapi Zoshanke berharap Lofeng tidak terlalu memanfaatkan kesempatan pertolongan ini karena Zoshanke lebih suka melihat Lofeng yang bisa berjuang mandiri. Dan setelahnya pun Zoshanke menghubungi murid pertamanya yaitu Putih, yaitu sang penjaga dari menara bintang sebelum Lofeng, yang di sana Putih disuruh untuk pergi ke Universe Ocean. Dengan Putih diberikan sebuah kayu aneh yang disebut sebagai Divine Wood. Dan setelahnya Zoshanke berniat untuk melakukan pergerakan yang dimana pergerakan ini merupakan sesuatu hal yang telah ditunggu oleh Zoshanke dalam waktu yang lama. Dengan Zoshanke mengatakan aku sudah menunggu terlalu lama, saatnya bagiku untuk bergerak. Tetapi masalahnya masih belum diberitahu rencana apa yang akan dilakukan oleh Zoshanke. 我已等了太久，怎么不敢接受？ Setelahnya Lofeng melanjutkan perjalanan yang Lofeng melakukan petualangannya pada wilayah domain luar dari Title Peak Sector. Yang dalam perjalanan tersebut Lofeng melihat ancaman berbahaya dari wilayah luar Title Peak Sector yang dimana adanya para makhluk roh air yang dimana mereka merupakan makhluk tanpa kecerdasan tetapi melakukan pergerakan sesuai naluri, namun kekuatan mereka bisa mengancam setara Universe Master jika mereka berada di wilayah sarang mereka yaitu domain air. Lofeng yang melusuri di wilayah domain air tak disangka di tempat yang berbeda dari domain air juga adanya Firestone Master yang juga berada di sana dengan pergi sendirian. Tetapi di sini Firestone Master yang masih memikirkan mengenai Lofeng yang akan menjadi beban mereka pada ekspedisi petualangan ini. Firestone tidak menyukainya karena bertahan di Universe Ocean sudah sangat sulit, tetapi malah justru disuruh untuk mengawasi ataupun mengasuh anak baru yaitu Lofeng. Tetapi di tengah kebencian dari Firestone Master, tiba-tiba saja Firestone Master malah menghadapi ancaman besar dari ras mata dewa yang juga secara kebetulan sedang menjelajahi wilayah domain air, yang dimana ras mata dewa sendiri merupakan ras yang sangat kuat karena mereka memiliki 7 ranah Trugat dan memiliki ratusan Universe Master, dan apalagi mereka berasal dari era inkarnasi pertama. Artinya seperti informasi sebelumnya kalau mereka merupakan ras yang tidak takut mati karena umur mereka yang sudah tidak panjang lagi. Anyong Master langsung menyerang Firestone Master menggunakan domain dari Ice Sand Ocean, yang seketika pun Firestone Master terjebak di dalam sana dan Firestone Master mengetahui kalau dirinya sedang ditarget oleh ras mata dewa. 第一时代的最无尽杀戮中寻找永恒之路，擎天风族群，这是我现在唯一的路。 Anyong Master yang langsung menargetkan Firestone Master yang dalam pertarungan tersebut. Anyong Master seperti orang yang gila karena ia dalam pertarungan tidak peduli dengan pertahanan, yang ia hanya tahu menyerang secara brutal. Hal ini membuat Firestone Master terpojokan dalam pertarungan karena dalam segi kekuatan juga Anyong Master lebih kuat daripada Firestone Master karena Firestone Master masih berada di Universe Master level 3 sedangkan lawannya Anyong Master berada di atas yaitu Universe Master level 4. Situasi buruk ini membuat Firestone Master menyesali kenapa harus bertemu dengan Anyong Master pada domain air ini. Anyong Master benar-benar brutal dalam pertempurannya yang sampai membuat Firestone Master kehilangan energi abadinya 50, 40, sampai 20% tersisa. Firestone Master pun menyadari sepertinya ini merupakan sebab akibat dirinya yang terlalu merendahkan Lofeng sebelumnya. Ia merasa ini kesalahan karena menganggap Lofeng sebagai beban, tetapi nyatanya sekarang dirinya lah yang sedang membutuhkan bantuan. Firestone Master juga langsung meminta bantuan kepada penguasa kota Primal ataupun Penggong Master karena mereka berdua merupakan Universe Master level 5 yang akan bisa untuk menandingi kekuatan dari Anyong Master yang Universe Master level 4. Tetapi sayangnya Firestone Master melihat kalau kedua orang tersebut sekarang berada di wilayah dalam dari Title Peak Sector yang lokasinya sangat jauh dari lokasi dari Firestone Master. Tetapi Firestone Master mendeteksi kalau temannya
yaitu Roach Prison Master ternyata berada di dekatnya dan ia pun meminta bantuan kepada Roach Prison Master untuk menolongnya. Namun Roach Prison Master setelah mengetahui kalau Firestone Master sedang menghadapi Anyong Master, Roach Prison Master dengan berat hati tidak bisa untuk menerima permintaan tersebut karena dirinya juga tidak sanggup untuk menghadapi Anyong Master. Jika ia tetap pergi, maka dirinya juga akan bernasib sama seperti Firestone Master, yang menandakan Anyong Master justru akan semakin diuntungkan karena bisa mengalahkan dua Universe Master dari aliansi Hong mereka. Tetapi di sana juga karena Lo Fong juga berada di wilayah dari domain air, Lo Fong mendapatkan pesan permintaan pertolongan dari Firestone Master yang Lo Fong tanpa pikir panjang langsung pergi menemui ke Firestone Master. Hal itu disadari oleh Roach Prison Master, yang Roach Prison Master langsung memberikan peringatan kepada Lo Fong untuk tidak mencoba melawan Firestone Master karena hanya penguasa kota Primal ataupun panggung Master yang bisa untuk menghadapinya. Lo Fong menjawab, aku memang mengerti tidak bisa untuk mengalahkannya, tetapi aku mempunyai cara. 前辈放心，我也是有备而来。 Yang langsung pun Lo Fong langsung mengkombinasikan domainnya, yaitu negara emas dan juga domain api, yang seketika kombinasi dari kedua domain tersebut bisa untuk membantu Firestone Master dengan memberikan tekanan kepada Anyong Master dan memberikan kecepatan kepada Firestone Master untuk bisa kabur. Lo Fong langsung menyuruh kepada Firestone Master untuk kabur dari sana, sedangkan Anyong Master melihat domain api ini, mengenali domain api ini milik dari Master Yuan O, tetapi di sana ia melihat kalau pengguna dari domain api ini bukan Master Yuan O tetapi Lo Fong. Anyong Master langsung bertanya kepada Lo Fong, manusia siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu. Lo Fong menjawab dengan santai dan juga tidak serius, yaitu kalau gitu sekarang kamu sudah melihat diriku. Dan setelahnya Lo Fong bersama dengan Firestone Master mereka pergi jauh dari sana, sedangkan untuk Anyong Master ia tidak bisa untuk mengejar karena tekanan domain sebelumnya yang membuat Anyong pun kesal karena ia tidak jadi untuk menewaskan Firestone Master karena Lo Fong. Setelah Firestone Master selamat, ia langsung sangat malu kepada Lo Fong karena sebelumnya telah merendahkan Lo Fong, tetapi sekarang justru satu-satunya orang yang mau bergerak untuk menyelamatkan dirinya hanya Lo Fong saja. Firestone Master hanya bisa berterima kasih kepada Lo Fong dan ia berjanji kalau ia memiliki hutang budi kepada Lo Fong, yang jika Lo Fong membutuhkan bantuan dari dirinya maka ia akan berusaha keras untuk membantu Lo Fong. Lo Fong merasa senang melihat Firestone Master, walaupun Firestone Master sebelumnya sangat belak-belakan, tetapi Firestone Master merupakan orang yang jujur. Tetapi setelahnya juga Firestone Master mengetahui kalau dirinya ternyata lemah pada pertahanan karena dalam pertarungan brutal melawan Anyong Master dirinya sama sekali tidak berkutik melawan Anyong Master. Firestone Master pun memutuskan untuk kembali ke alam semesta asli untuk melakukan peningkatan kekuatannya dan juga mencoba untuk menambahkan senjata berupa pertahanan perisai. Lo Fong juga sama, dirinya juga merasa kurang setelah melihat Anyong Master sebelumnya, yang membuat Lo Fong pun semakin bersemangat untuk melakukan pengasahan diri. Singkat cerita, 16 tahun telah berlalu dan kini Lo Fong ia sudah sangat dekat dengan Universe Ocean, yang dimana Lo Fong sudah tidak kaku lagi. Bahkan dalam jangka waktu 16 tahun ini, Lo Fong telah menghadapi 100 pertarungan melawan para makhluk inkarnasi pertama dan juga inkarnasi kedua, yang Lo Fong mengakui kalau kedua makhluk dari inkarnasi pertama dan juga inkarnasi kedua mereka benar-benar sangat berbeda dengan makhluk inkarnasi ketiga, karena kedua makhluk inkarnasi pertama dan juga inkarnasi kedua mereka seperti tidak takut mati, bahkan kekuatannya begitu brutal tanpa bantuan dari harta sejati. Dan semua pengalaman bertarung itu membuat Lo Fong semakin kaya dengan pengetahuannya mengenai Universe Ocean ini, yang walaupun Universe Ocean dipenuhi oleh para makhluk kuat pada era kuno dan juga era sekarang, tetapi kebanyakan rata-rata Universe Ocean lebih banyak tenangnya daripada keributannya, terkecuali jika adanya harta yang menjadi incaran besar, yang hal ini sama seperti di wilayah Original Star. Sedangkan di tempat dari Anyong Master sekarang ia telah memiliki informasi mengenai Lo Fong yang ia dapatkan dari ranah Trugat dari ras mata dewanya, dan dari informasi itu Anyong Master telah mengetahui kalau Lo Fong sebenarnya tidak terlalu kuat karena Lo Fong masih berada di tingkatan yang setara dengan Universe Master level 2. Ia pun bertekad untuk bisa menemukan Lo Fong lagi, dan di sana juga Anyong Master ia bertemu dengan temannya yang disebut sebagai Imperial Master, yang ia juga bercerita mengenai Lo Fong kepada Imperial Master, dan singkat cerita setelahnya
akhirnya mereka berpisah dan kita berpindah ke POV dari Imperial Master yang Imperial Master melakukan petualangan di domain air, yang pada petualangan di wilayah dari domain air itu Imperial Master melakukan penjelajahan yang begitu sangat luas yang sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah gua misterius yang gua itu memancarkan sebuah cahaya terang. Imperial Master memasuki gua itu dan di sana Imperial Master melihat bahwasanya gua itu memiliki lapisan pertahanan yang berlapis-lapis dan Imperial Master langsung menggunakan istana terbangnya untuk menjebol pertahanan dari lapisan gua tersebut. Tetapi di tengah petualangan itu tiba-tiba saja Imperial Master menghadapi sebuah pertahanan tingkat tinggi yang pertahanan tersebut secara instan bisa langsung untuk menghancurkan istana terbang Imperial Master bersama dengan Imperial Master di dalam sana, yang bahkan tidak hanya itu, tubuh klon Imperial Master yang berada di ras mata dewa juga ikut hancur, yang hal ini pun menjadi sebuah pemandangan yang sangat misterius karena ini baru pertama kalinya tubuh klon bisa hancur melalui serangan fisik pada tubuh klon lainnya. Seharusnya jika satu tubuh hancur maka tubuh lainnya tidak mengalami efek terkecuali itu berupa serangan mental. Ras mata dewa setelah mengetahui kematian dari Imperial Master secara misterius, mereka langsung mencoba untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari kematian dari Imperial Master dengan mereka melakukan pencarian besar-besaran pada wilayah domain air. Tetapi setelah melakukan pencarian yang lama, mereka sama sekali tidak mengetahui apa penyebab kematian dari Imperial Master, yang karena alasan mereka tidak mengetahui di mana lokasi dari Imperial Master tewas, yang karena juga domain air merupakan tempat yang sangat luas, memiliki banyak sekali celah dan juga gua. Bisa saja Imperial Master memasuki sebuah tempat yang bahkan belum pernah mereka kunjungi. Bakarana Trugat dari ras mata dewa mencoba untuk melakukan pencarian itu, tetapi hasilnya tetap sama, ia tidak menemukan penyebab dari kematian Imperial Master, yang sampai pada akhirnya ras mata dewa memutuskan untuk mereka menyerah dalam pencarian penyebab dari kematian Imperial Master. Tetapi untuk Anyong Master, ia masih belum menyerah karena Anyong Master sendiri mengetahui sebelum kematian dari Imperial Master, dirinya merupakan orang yang terakhir bertemu dengan Imperial Master. Jadinya Anyong Master mencoba untuk mencari lokasi di dekat dari terakhir kali mereka berpisah. Singkat cerita, 12 tahun telah berlalu, kita berpindah kepada Lo Fong. Lo Fong masih melakukan penjelajahan pada wilayah domain air, yang di sini Lo Fong ia sedikit merasa bosan pada penjelajahannya karena situasi-situasi yang ia hadapi pada domain air ini kebanyakan merupakan ancaman-ancaman yang tidak serius, membuat Lo Fong merasa tidak terpacu oleh adrenalinnya. Tetapi dalam petualangan kali ini, Lo Fong tanpa sengaja melalui jalur dari kematian Imperial Master sebelumnya, dan di sana tak disangka-sangka Lo Fong tiba-tiba saja dibuat kaget karena sayap Shiwu-nya mengalami pergetaran lagi seperti getaran yang waktu dulu Lo Fong rasakan waktu bertemu dengan sayap Shiwu milik Tianyang Venerable. Hal ini pun membuat Lo Fong menyadari kalau ini merupakan pertanda dari sayap Shiwu ketiga, yang Lo Fong sangat senang. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu secepat ini bagian ketiga sayap Shiwu Wing. Lo Fong penasaran kekuatan apa yang bisa ia dapatkan dari perubahan ketiga sayap Shiwu Wing, yang Lo Fong pun mencoba untuk mencari keberadaan dari pecahan ketiga sayap Shiwu Wing tersebut dengan mengikuti arah getaran dari sayap Shiwu Wingnya Lo Fong, sampai pada akhirnya Lo Fong melihat sebuah gua, yang dimana gua itulah yang menjadi tempat kematian dari Imperial Master sebelumnya. Karena Lo Fong tidak mengetahui mengenai kematian dari Imperial Master di gua itu, Lo Fong sama sekali tidak curiga di dalam gua itu, dan Lo Fong mencoba untuk memasuki gua itu, yang di dalam gua itu Lo Fong melihat adanya lapisan pertahanan dari gua tersebut. Tetapi sebelum Lo Fong memasuki gua itu, Lo Fong menyadari suatu hal yang sangat mencurigakan pada belahan ketiga dari sayap Shiwu Wing, karena hal ini tidak masuk akal. Karena menurut pengetahuan Lo Fong, sayap Shiwu Wing jika mereka saling berdekatan maka mereka akan secara otomatis mencoba untuk saling menyatu dengan terbang secara mandiri untuk mendekati satu sama lain. Tetapi anehnya sayap Shiwu Wing ketiga ini entah mengapa ia seperti fix tidak mengalami pergerakan untuk mendekati sayap Shiwu-nya Lo Fong, yang Lo Fong juga curiga jika sayap Shiwu Wing ketiga itu telah dimiliki oleh orang lain, kemungkinan orang itu juga akan merasakan dari sayap Shiwu-nya Lo Fong dan mereka juga akan saling bertemu seperti kejadian Lo Fong dan juga Tianyang yang sama-sama penasaran dengan sayap Shiwu mereka masing-masing. Tetapi anehnya sayap Shiwu Wing ketiga ini seperti tidak melakukan pergerakan sama sekali. Lo Fong sadar kalau sayap Shiwu Wing ketiga ada yang salah, sangat salah, tetapi Lo Fong tidak mengetahui alasannya apa. Namun untuk pembahasan konten spoiler sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 和领主，欢迎来到青风界。无尽杀戮中寻找永恒之擎天风族群，这是我现在唯一的路。不备而来有个屁用！有些话我必须叮嘱你。
银河领主，我也是有备而来。有。前辈放心，救